Salam para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Kembali di paruh kedua ini kita membahas tentang ladang perutusan kaum beriman dalam lentera Minggu Katolik pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita masuk ke dalam subtopik panggilan Allah membutuhkan tanggapan spontan. Tuhan bersabda, "Mengapa kamu tetap berdiri di sini sepanjang hari?" Matius 20 ayat 6. Kata-kata Yesus ini mengandung teguran bahwa umat beriman, khususnya kaum awam, tidak boleh bersikap pasif dan masa bodoh terhadap panggilan Tuhan untuk bekerja di kebun anggur. Tuhan menghendaki setiap umat beriman memiliki kepekaan tinggi terhadap panggilan ini dan segera bergegas pergi bekerja di ladang Tuhan. Mulailah sekarang ini juga menata kebun anggur Tuhan dengan cara menata kehidupan keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya seturut rencana dan kehendak Allah. Umat beriman dilarang bersikap apatis, masa bodoh, dan malas terhadap undangan Allah untuk bekerja di kebun anggur. Sebaliknya, umat Allah hendaknya berinisiatif menata kebun anggur Tuhan, yaitu dunia kerja dan hidup konkret sehari-hari seturut kehendak Allah. Hal ini perlu dilakukan agar kasih dan kebaikan Allah dapat tersalur dan dirasakan banyak orang melalui perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan. Ini terdapat dalam Gaudium et Spes artikel 7. Perubahan serta berbagai persoalan yang terjadi di dalam gereja dan di tengah masyarakat setiap saat mendesak awam Katolik untuk segera memberi respon. Awam Katolik dilarang menjadi penonton saat menghadapi berbagai macam persoalan yang muncul dan perubahan yang terjadi. Karena itu Allah mengulangi lagi undangannya untuk bekerja di kebun anggur. Sabda Tuhan, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari?" Lalu kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Lalu katanya kepada mereka, "Pergilah juga ke kebun anggurku." Matius 20 ayat 6-7. Perubahan serta berbagai persoalan yang terjadi di dalam gereja dan di tengah masyarakat setiap saat mendesak awam Katolik untuk segera memberi respon. Awam Katolik dilarang menjadi penonton saat menghadapi berbagai macam persoalan yang muncul dan perubahan yang terjadi. Karena itu Allah mengulangi lagi undangannya untuk bekerja di kebun anggur. Sabda Tuhan, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari?" Lalu kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Lalu katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Matius 20 ayat 6-7. Pekerjaan di kebun anggur Tuhan membutuhkan banyak pekerja. Karena itu pengangguran sesungguhnya tidak boleh terjadi. Undangan bagi awam untuk bekerja di kebun anggur terus datang dan bergema. Undangan ini menuntut respon positif yang diungkapkan antara lain melalui keterbukaan para awam terhadap bimbingan Roh Kudus untuk memahami dan segera menyikapi tanda-tanda zaman, peristiwa-peristiwa hidup, harapan, kecemasan, dan kerinduan manusia sesuai kehendak Tuhan. Iman kepada Allah menuntut awam untuk membaca serta mewujudkan rencana dan kehendak Allah dalam setiap peristiwa konkret, tanda-tanda zaman, harapan, dan kecemasan hidup manusia. Kita bisa bandingkan dengan Gaudium et Spes artikel 7. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat dan dunia terus mengalami dan menyaksikan berbagai kegelisahan, kecemasan, harapan, serta pengalaman kekalahan dan kemenangan.
Dunia yang terus diisi berbagai kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, budaya, ini tidak jarang mendatangkan berbagai pengaruh. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat dan dunia saat ini terus mengalami dan menyaksikan berbagai bentuk kegelisahan, kecemasan, harapan, serta pengalaman akan kekalahan dan kemenangan. Dunia yang terus diisi dengan berbagai kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, hukum, budaya ini tidak jarang mendatangkan berbagai pengalaman akan kegembiraan, harapan, kemenangan, kegagalan, dan kecemasan hidup. Lumen Gentium artikel 7, artikel 3. Dunia dengan warna-warni kehidupan seperti ini merupakan kebun anggur Allah. Dalam dunia seperti ini, setiap pengikut Kristus terpanggil untuk mewujudkan tugas perutusan ilahi, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Bandingkan Injil Matius bab 5 ayat 13-14. Awam diutus menjadi terang dan garam dunia, karena dunia yang penuh dengan berbagai kesibukan hidup dan terus mengalami perubahan ini selalu membawa berbagai pengalaman hidup, susah dan senang, menang dan kalah, gelap dan terang yang datang secara silih berganti dan bahkan bersamaan. Kitab suci mengatakan bahwa gandum dan tanaman liar sering tumbuh bersama-sama di ladang. Matius 13 ayat 26. Artinya pengalaman hidup susah dan senang, menang dan kalah, terang dan gelap sering datang silih berganti dan bahkan bersamaan. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, dunia membutuhkan terang atau cahaya ilahi untuk membedakan kebaikan dan kejahatan, kekalahan dan kemenangan, terang dan gelap atau gandum dan tanaman liar. Cahaya ini nampak dalam sikap dan perilaku hidup yang baik, benar, adil, damai, penuh perhatian, dan kasih sayang sebagaimana diajarkan Yesus sendiri. Sikap dan perilaku hidup konkret ini hendaknya diragakan secara konkret oleh setiap awam sebagai pengikut Kristus. Sikap dan perilaku ini merupakan tanda kekudusan, kesempurnaan, dan kebaruan hidup awam di tengah dunia dan masyarakat. Gaudium et Spes, artikel 7, dan juga dokumen Apostolicam Actuositatem, artikel 33. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Kesempurnaan dan kebaruan hidup. Kesempurnaan dan kebaruan hidup awam sebagai umat beriman Kristiani merupakan status dan gelar hidup baru yang diperoleh awam karena pembaptisan dalam nama Yesus Kristus. Melalui pembaptisan ini, awam Katolik memperoleh rahmat dan panggilan akan kebaruan dan kesempurnaan hidup. Meskipun demikian, panggilan kepada kebaruan dan kesempurnaan hidup ini tidak menghilangkan karakter sekularistik dalam diri setiap umat beriman, terutama kaum awam. Paus Yohanes Paulus keempat mengatakan bahwa gereja tetap memiliki dimensi sekularistik yang otentik. Dimensi ini merupakan kodrat dan tugas perutusan gereja. Kodrat sekularistik ini berakar dalam misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Gaudium et Spes, artikel 7. Di tengah dunia yang sekularistik ini, awam sebagai gereja umat Allah dipanggil untuk terlibat aktif dalam tata kelola dan pembaruan dunia ini. Karena itu, setiap awam sebagai anggota gereja patut mengambil bagian dalam tata kelola dunia yang berdimensi sekularistik walaupun dengan cara berbeda. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa upaya mewujudkan fungsi awam dalam tata kelola dunia yang sekularistik ini merupakan tanggung jawab utama para awam. Perwujudan fungsi awam dalam tata kelola dunia ini diungkapkan secara konkret melalui berbagai pekerjaan dan profesi atau melalui berbagai kegiatan awam
sehari-hari dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Pekerjaan dan profesi ini perlu dilakukan selaras dengan rencana dan kehendak Allah, yaitu demi kemuliaan Allah serta kebaikan dan keselamatan universal. Lumen Gentium artikel 48. Dengan menjalankan tugas dan pekerjaan selaras dengan kehendak Allah ini, awam dapat menemukan arti dan makna hidup yang sesungguhnya sebagai umat beriman. Sabda Allah itu menjadikan semua orang yang percaya kepadanya sebagai anak-anak Allah. Sabda itu menguduskan dan membaharui hubungan manusiawi dan semua ikatan sosial manusia. Sabda Allah itu ialah Yesus putra Allah itu sendiri. Bandingkan dengan Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Dunia ini merupakan tempat dan sarana bagi kaum awam untuk menjalani panggilan hidup Kristiani. Di tengah dunia yang sekularistik ini, awam beriman tidak dipanggil untuk meninggalkan hidup dan aktivitas yang bersifat sekularistik, sebab rahmat pembaptisan yang diterima itu tidak memisahkan manusia dari situasi kehidupan dunia yang sekular ini. Rasul Santo Petrus atau Rasul Santo Paulus mengatakan, hendaklah setiap orang hidup dalam keadaan sebagaimana waktu ia dipanggil Allah. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 24. Awam dipanggil, diutus, dan dibimbing Allah sendiri melalui sabdanya untuk kesempurnaan dan kebaruan hidup melalui cara hidup dan perbuatan yang dijiwai oleh iman dan kasih yang diajarkan Yesus sendiri. Dengan demikian, kehadiran dan kegiatan awam di dunia ini bukan hanya merupakan suatu realitas sosial dan manusiawi, melainkan realitas pengudusan ilahi. Kehadiran dan kegiatan awam di dunia ini bertujuan mencari dan mewujudkan suatu bentuk tata hidup dunia yang dijiwai oleh semangat kasih, kebaikan, kedamaian, keadilan, dan sejahtera, sebagaimana dikehendaki Allah sendiri. Gaudium et Spes artikel 7. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Tuntutan akan kekudusan hidup. Selain kebaharuan dan kesempurnaan hidup, awam juga dipanggil Allah untuk menghayati kekudusan hidup. Panggilan kepada kekudusan hidup ini tidak lain merupakan panggilan untuk menghayati kasih Yesus secara penuh. Kekudusan hidup merupakan kesaksian yang paling agung dari martabat setiap murid Yesus. Panggilan kepada kekudusan hidup bukan sekedar suatu tuntutan moral, tetapi lebih dari itu merupakan tuntutan untuk hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Ranting-ranting anggur hanya bisa hidup, berkembang, dan berbuah bila ranting-ranting itu bertumbuh dan mengambil bagian dalam hidup dan kekudusan Kristus yang memberikan dirinya sendiri untuk kekudusan semua anggota gereja. Bandingkan dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus bab 5 ayat 25 sampai 26. Awam yang terus aktif bekerja di tengah dunia ini dituntut untuk menempuh jalan hidup yang kudus. Jalan hidup yang kudus ialah jalan hidup yang selalu diperbarui oleh Injil. Rasul Petrus mengingatkan awam sebagai umat beriman dengan berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu." Surat Petrus yang pertama, bab 1 ayat 15. Panggilan kepada kekudusan hidup ini berakar dalam pembaptisan dan diperbarui oleh sakramen-sakramen lainnya, terutama sakramen Ekaristi. Setiap umat awam yang telah disatukan dengan Yesus mendapat kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan kekudusan hidup. Rasul Santo Paulus tidak pernah bosan menasihati umat beriman untuk hidup selayaknya sebagai orang kudus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 3. Panggilan kepada kekudusan hidup menuntut setiap awam sebagai umat beriman untuk hidup sesuai dengan gerakan roh
Kita bisa bandingkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 22 dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22. Mencontoh hidup Yesus, merenungkan sabda Allah, berpartisipasi dalam kegiatan liturgi, bertekun dalam doa, memiliki kerinduan dan kehausan akan keadilan, cinta kasih dan semangat pelayanan. Paulus menasihati setiap umat beriman melalui firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 17. Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa umat beriman, terutama awam yang tidak menata kehidupan keluarga serta kegiatan sekuler selaras dengan rencana dan kehendak ilahi, sesungguhnya telah berada di luar rencana ilahi akan kekudusan hidup, sebab tuntutan akan kekudusan hidup itu sendiri merupakan dasar kesatuan hidup umat beriman Katolik. Kita bisa bandingkan Gaudium et Spes artikel 12. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Kaum awam dikuduskan Allah melalui hidup dan kegiatan sehari-hari di tengah dunia dan masyarakat sekularistik. Kaum awam sebagai umat beriman hendaknya memandang hidup dan kegiatannya sehari-hari sebagai kesempatan untuk menyatukan diri sendiri dengan Allah atas cara memenuhi kehendak Allah, melayani sesama manusia dan mengarahkan setiap orang kepada persekutuan hidup dengan Allah dalam Yesus Putra Allah. Lumen Gentium artikel 48 dan Gaudium et Spes artikel 7. Panggilan kepada kekudusan hidup ini merupakan suatu keharusan sekaligus kesaksian konkret tentang cinta kasih Allah kepada manusia yang bersifat universal dan tidak terbatas. Panggilan kepada kekudusan hidup merupakan suatu tugas perutusan dan tanggung jawab ilahi yang dipercayakan kepada awam di tengah dunia dan masyarakat. Kekudusan hidup hanya bisa bertumbuh dan berkembang dalam diri seseorang karena persekutuannya dengan Yesus Kristus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Injil Yohanes bab 15 ayat 4-5. Kekudusan hidup yang dimiliki awam merupakan bagian dari kekudusan gereja. Kekudusan hidup ini menuntut awam untuk memberi kontribusi, membangun dunia sesuai rencana dan kehendak Allah. Tidak bisa disangkal bahwa saat ini tidak sedikit awam giat bekerja membangun gereja dan masyarakat karena kesadaran akan panggilan suci ini. Banyak dari kegiatan yang dilakukan tidak terlihat manusia dan dunia, tetapi selalu dilihat oleh Allah Bapa di surga. Kekudusan hidup sebagai awam merupakan sebuah kondisi fundamental yang harus dimiliki setiap awam sebagai anggota gereja, karena kekudusan hidup merupakan dasar kesatuan hidup awam sebagai umat beriman dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus Putra Allah. Kita bisa bandingkan dengan Lumen Gentium artikel 48 dan Gaudium et Spes artikel 7. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Tema kita ladang perutusan kaum beriman awam pada hari ini. Kita dapat menarik kesimpulan. Allah memanggil dan mengutus awam untuk menata dunia melalui berbagai upaya mengatur tata kelola kehidupan keluarga, dunia pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan lain-lain seturut kehendak dan rencananya, dengan tujuan supaya kasih, berkat, dan kebaikan Allah itu dapat dialami banyak orang. Di tengah dunia yang sekularistik, awam sebagai gereja umat Allah diundang untuk terlibat aktif dalam tata kelola dan pembaruan dunia seturut kehendak dan rencana Allah.
Awam terpanggil untuk mengambil bagian dalam tata kelola dunia yang berdimensi sekularistik atas cara berbeda. Panggilan ini harus direspon dengan penuh iman dan sukacita. Wujud konkret fungsi awam menata dunia ini dinyatakan secara konkret melalui berbagai profesi, pekerjaan atau kegiatan awam sehari-hari dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Semua kegiatan ini perlu dilakukan selaras rencana dan kehendak Allah demi kebaikan dan keselamatan universal. Martabat hidup awam sebagai umat beriman selain terletak pada panggilan Allah dan jawaban atas panggilan Allah untuk menata dunia ini, juga terletak pada panggilan untuk menghayati kekudusan, kesempurnaan, dan kebaruan hidup. Menghayati kekudusan, kesempurnaan, dan kebaruan hidup merupakan suatu tuntutan fundamental bagi awam karena kekudusan, kesempurnaan, dan kebaruan hidup ini merupakan dasar kesatuan hidup umat beriman dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus Putra Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak yang berbahagia. Selamat memasuki masa Advent. Selamat hari Minggu Advent pertama. Semoga dalam masa penantian ini kita selalu menjadi pribadi yang hidup seturut kehendak Allah dan selaras dengan rencana Allah, dan selalu setia dalam panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Sekian dan terima kasih. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Pro Ecclesia et Patria, Pro Bono Publico, demi gereja dan bangsa, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mari kita tutup Lentera Minggu Katolik kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau memanggil kami menjadi para awam, para misionaris, dan para pekerja-pekerja di ladang-Mu. Semoga kami para umat-Mu selalu bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera bersama seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sehingga pada masa Advent ini kami menyadari bahwa masa penantian kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus merupakan anugerah terindah karena cinta kasih Allah kepada kami. Berkatilah kami, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, sehingga kami selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan pada masa penantian ini kami selalu hidup dalam kasih Kristus dan bertobat dari segala dosa-dosa kami. Semoga kami selalu dimampukan menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam iman, harapan, dan yang paling utama adalah kasih. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.